Samsung Galaxy A06 adalah sebuah smartphone 1 jutaan terbarunya Samsung yang punya tagline "Pasti beneran aman". Apakah HP ini beneran aman? Dan apakah HP ini merupakan sebuah upgrade dari generasi sebelumnya, Galaxy A05? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A06 ini ya guys. Sebelum kita berbicara detail review dari HP Samsung Galaxy A06 ini, mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, di mana HP itu membawa prosesor MediaTek Helio G85, RAM 4 GB, storage 64 atau 128 GB bertipe eMMC, dan untuk varian yang kita uji yang varian 64 GB. Apakah HP ini menarik? Mari kita bahas ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas jelas dari sisi security-nya terlebih dahulu, karena ini adalah HP 1 jutaan yang punya tagline "Pasti beneran aman". Dan yang kita rasakan pertama kali di-upgrade adalah dari sisi adanya fingerprint scanner. Di HP Samsung Galaxy A06 ini akhirnya ada fingerprint scanner, di mana di A05 itu belum ada. Kemudian yang kedua, adanya Samsung Knox. Samsung Knox ini adalah sebuah fitur secure folder di mana kita bisa memproteksi data kita di sana, guys. Kalian bisa aktifkan mobile banking kalian di sana, WhatsApp kalian di sana, itu untuk memproteksi data kalian. Dan juga yang menarik di sini, dia juga ada fitur namanya auto blocker. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja klik apps dari internet ataupun dari WhatsApp yang misalnya kira tiba-tiba ada yang phishing ke kita, itu aman banget karena akan langsung diblok sama Samsung. Ini suatu hal yang langka banget untuk kelas HP harga 1 jutaan. Dan ini memang beneran sesuai dengan tagline-nya. Pasti beneran aman ya guys. Lanjut dari sektor desain, menurut kita secara desain sebenarnya tidak terlalu banyak berubah dari generasi sebelumnya, tapi dia terasa lebih solid, lebih ringan, kemudian dia juga punya fingerprint scanner yang menyebabkan desainnya itu lebih asik aja sih guys daripada sebelumnya. Tapi ya gitu, masih belum pansol ya, ini masih wajar banget untuk kelas harganya ya guys. Kemudian untuk sektor berikutnya dari sisi performance dari HP ini. Samsung Galaxy A06 ini punya performance yang masih termasuk lumayan lancar untuk penggunaan harian. Mau buka tutup aplikasi masih termasuk oke, berkat One UI-nya yang memang lebih smooth ya guys. Dan ini menarik banget untuk penggunaan harian, tidak terlalu ada masalah meskipun memang masih ada stutter karena RAM-nya hanya 4 GB. Dan untuk Antutunya sendiri tembus hingga 200 ribuan lebih ya guys. Dan kalian bisa juga lihat untuk skor Geekbench 6-nya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut, PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian, mari kita berbicara secara gaming sendiri. Kita coba 4 game di sini. Game Mobile Legends kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile kalian bisa lihat settingnya dan rata-rata FPS-nya. Terakhir, game Genshin Impact kalian bisa lihat settingnya dan rata-rata FPS-nya. Overall, HP ini masih termasuk cukup capable untuk bermain game, meskipun memang tidak ditujukan untuk gaming berat karena RAM-nya hanya 4 GB, jadi memang masih agak terbatas. Tapi ya, ini memang untuk penggunaan harian masih termasuk aman-aman saja performance-nya ya guys. Lanjut dari sektor kamera, menurut kita kualitas kamera 50 megapiksel dan kamera depan sebesar 8 megapikselnya masih termasuk oke untuk kelas harganya buat foto-foto. Untuk buat video yang menarik, ini kamera belakangnya bisa 1080p 60 fps. Tapi memang untuk kameranya tidak ada stabilisasi untuk perekaman video ataupun pengambilan gambar foto. Jadi kalian harus stabil ketika pegang supaya stabil. Dan kalian juga bisa lihat untuk sampel foto dan videonya kita tunjukkan kepada kalian di layar kalian. Ini kalian bisa lihat ya guys setelah ini. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A06 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita rekam di resolusi Full HD 30 fps. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya ya. Skin tone kita memang jadi kuning banget ya, tapi ya masih oke. Dynamic range-nya masih lumayan bagus dan kualitasnya ya itu harga 1 jutaan sih masih termasuk oke lah. Tapi gimana kan? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A06 ini ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A06 kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana menurut kalian? Apakah masih bagus, masih oke, masih layak untuk kalian beli?
Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sih masih termasuk lumayan lah guys untuk kualitasnya di kelas harga 1 jutaan. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A06 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Ini kualitasnya termasuk oke untuk kelas harga 1,5 juta rupiah. Menurut kita masih kualitasnya masih bagus, masih acceptable untuk kelas harganya. Memang nggak boosted banget, jadi ya ini supaya mungkin lebih minim noise sebenarnya sih guys. Kalau mau boosted lagi bisa di editing bisa, tapi ya untuk harga segini kalian harus terima untuk kualitasnya seperti ini ya guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A06 kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kualitasnya sendiri ya termasuk lumayan oke lah guys. Meskipun sebenarnya depan belakang bisa 1080p ya. 30 fps, untuk yang belakangnya bisa 60 fps, tapi ya kita tidak menjalankan 60 fps dalam kondisi low light ya guys, karena itu kan sangat-sangat gelap banget. Dan yang menarik di sini untuk harga segini, Samsung menyertakan untuk post recording. Dan gimana mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian di sisi layar, HP ini dibekali layar PLS resolusi HD+ dengan refresh rate 60 Hz. Dan ini bisa nonton YouTube hingga 2K 60 fps dan bisa nonton Netflix dengan Wi-Fi L1. Jadi sudah termasuk oke lah guys. Di bawah matahari masih cukup oke, meskipun kalau di bawah terik matahari tetap tidak akan mudah terlihat ya guys. Dan itu masih wajar banget untuk kelas harga 1 jutaan. Kemudian dari sektor speaker, kualitas single speaker di HP ini termasuk lumayan oke. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini. Lanjut kita bicara soal baterainya. Baterai 5000 mAh-nya itu ternyata awet banget ya guys. Bisa banget dipakai buat seharian. Ini mungkin karena berkat layarnya masih HD+ dengan refresh rate 60 Hz-nya. Jadi irit banget guys. Kita sudah pakai WhatsApp, sosial media, itu aman banget bisa dipakai seharian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini mendapatkan upgrade di mana HP ini sudah support 25 watt fast charging yang untuk kepala chargernya beli terpisah. Tapi kalau kalian beli bundling itu juga ada kok guys. Jadi biasanya ada promosi bundling dengan kepala charger. Dan untuk 25 watt itu suatu improvement yang butuh waktu 1,5 jam ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dibekali oleh dual slot SIM card plus micro SD slot. Dan ini hal yang wajar banget untuk kelas harga 1 jutaan. Kemudian untuk virtual background zoom, ini memang masih belum support karena memang prosesornya yang belum support untuk virtual background tersebut ya guys. Kemudian dari sisi fitur, HP ini tidak punya NFC, tapi punya aplikasi FM radio, punya jack 3,5 mm, tidak ada informasi soal IP rating ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala untuk menggunakan navigasi menggunakan smartphone ini. Lanjut dari sisi sensor, memang sensor dari HP ini termasuk kurang lengkap karena tidak ada gyroscope, tidak ada magnet sensor ya guys. Tapi yang penting di sini ada light sensor untuk auto brightness-nya yang mungkin itu suatu hal yang cukup berguna untuk di kelas harga 1 jutaan ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini dijanjikan 2 kali update OS dari Android 14 dan 4 tahun security, yang artinya ini sudah lumayan cukup panjang untuk sebuah HP 1 jutaan update-nya ya guys. Kesimpulannya, ini adalah sebuah upgrade yang signifikan dari Samsung Galaxy A05 dan dia punya fitur keamanan yang terbaik menurut kita di kelas harga 1 jutaan. Tidak ada HP lain yang punya fitur keamanan seperti Samsung Knox ini di kelas harga 1 jutaan. Dan itu memang menjadi nilai jual utama dari HP ini. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video nggak suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!